Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luki Kurniawan. Kebetulan saya diamanai sebagai Ketua KKN PPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan saya salah satu dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan materi operasionalisasi KKN PPM COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa pada semester genap tahun ajaran 2019-2020, Universitas Mercu Buana Yogyakarta akan melaksanakan KKN PPM secara daring atau online. KKN PPM secara online ini mempertimbangkan dan memprioritaskan terkait dengan kesehatan bersama, baik dari peserta KKN, DPL, dan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan KKN PPM. Diharapkan pada pelaksanaan KKN PPM online ini, saudara-saudara atau peserta KKN PPM dapat berkontribusi secara nyata untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya akan menyampaikan atau menjelaskan terkait dengan ruang lingkup dan kategori KKN PPM online. Pada tahun ini, ruang lingkup dan kategori KKN PPM online dibagi menjadi 3, reguler, tematik, dan mandiri. Untuk KKN PPM reguler, pesertanya adalah mahasiswa kelas pagi, kampus 1, 2, dan 3. Sifatnya tidak menginap karena dilaksanakan secara daring atau online. Waktunya dilaksanakan secara 1 bulan. Untuk lokasi ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok. Untuk yang kedua, kategorinya tematik. Peserta KKN tematik ini adalah mahasiswa kelas karyawan kampus 2 dan 3. Sifatnya tidak menginap dan dilaksanakan 1 bulan pada waktu weekend, Sabtu, Minggu, tetapi juga memungkinkan untuk dilaksanakan pada hari-hari reguler, Senin sampai Jumat, tetapi sesuai dengan kesepakatan lurah pasar yang menjadi sasaran KKN PPM tematik. Untuk yang terakhir, kategorinya adalah mandiri. Ini pesertanya adalah semua mahasiswa kelas R1, R2, dan R3, tapi juga memungkinkan mahasiswa kelas pagi dan karyawan yang memenuhi syarat dan proposalnya lolos seleksi ketika awal semester kemarin. Sifatnya tidak menginap, dilaksanakan 1 bulan, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan mitra eksternal yang sudah saudara-saudara tentukan sesuai dengan proposal yang sudah saudara-saudara usulkan. Yang selanjutnya, untuk output KKN PPM online, yang pertama, diharapkan peserta KKN PPM nanti akan memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa sekali, berdampak pada multidimensial, mulai dari fisik, kesehatan masyarakat, psikologis, ekonomi, dan yang lainnya. Saudara-saudara nanti bisa berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di lapangan akibat COVID-19. Yang kedua, nanti diharapkan peserta KKN setelah mengikuti kegiatan ini dapat memiliki sifat kepedulian terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan yang timbul di masyarakat.
Kemudian terkait dengan lokasi KKN PPM online dari ketiga kategori yang sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama untuk KKN PPM reguler, satu, lokasi dipilih ditentukan sendiri oleh kelompok dengan persetujuan dosen pembimbing lapangan. Saudara-saudara bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing lapangan ketika saudara-saudara menentukan lokasi yang akan dipilih menjadi sasaran KKN PPM online. Yang kedua, terkait dengan lokasi KKN PPM COVID-19, ini adalah salah satu dusun tempat tinggal dari salah satu anggota KKN PPM. Diharapkan kenapa salah satu dusun tempat tinggal dari salah satu anggota KKN PPM ini untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi, serta ketika saudara-saudara mendeliverikan program-program yang sudah saudara-saudara canangkan di proposal sesuai dengan asesmen lapangan yang akan saudara-saudara lakukan. Kemudian yang ketiga, pemilihan lokasi juga mempertimbangkan lokasi yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, terdampak COVID ini tidak selalu di dusun itu ada yang positif terkena COVID-19, tetapi yang terdampak secara ekonomi, secara sosial, secara psikologis maupun secara spiritual itu juga bisa dijadikan tempat KKN PPM online ini. Yang keempat, tidak kalah penting adalah terkait dengan koneksi dan jaringan yang kuat sehingga memungkinkan jika dilaksanakan KKN PPM secara online. Nah, kemudian yang kedua, lokasi KKN PPM online untuk KKN PPM tematik itu lokasinya di Pasar Kotamadya Yogyakarta dan di Pasar Kabupaten Sleman yang sudah ditentukan oleh tim KKN PPM sesuai dengan rekomendasi dari Disperindak Provinsi maupun Kabupaten Sleman. Kemudian yang ketiga adalah KKN PPM mandiri, lokasi sesuai dengan usulan yang ada di proposal yang sudah saudara-saudara ajukan. Kemudian untuk kategori kegiatan KKN PPM, saudara-saudara silahkan nanti disesuaikan dengan kondisi lokasi yang menjadi tempat sasaran KKN PPM online. Ada 4 kategori. Yang pertama adalah kategori tanggap bantuan darurat. Kemudian yang kedua adalah kategori tanggap recovery. Yang ketiga adalah kategori rehabilitasi. Dan yang terakhir adalah kategori rekonstruksi. Nah, setiap sasaran atau lokasi KKN PPM itu tentunya kondisinya akan berbeda-beda. Kategori kegiatannya nanti silahkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian akan saya sampaikan terkait dengan contoh-contoh kegiatan KKN PPM secara online. Nanti saudara-saudara bisa yang pertama bisa membuat pantauan COVID-19 berbasis desa, pasar tradisional, menyesuaikan dengan kategori KKN-nya. Nah, bisa kalau tematik ya di pasar, kalau mandiri ya sesuai dengan lokasi yang sudah diusulkan di proposal. Nah, nanti silahkan dibuat pantauan COVID berbasis lokasi atau sasaran KKN PPM online. Kemudian yang kedua, saudara-saudara juga bisa melakukan edukasi via online kepada masyarakat atau sasaran lokasi KKN. Nah, bisa dalam bentuk basis data, profil desa, kemudian pasar online, katalog digital, channel YouTube, video tutorial, modul, buku saku, e-poster, e-leaflet, atau konten kreatif yang lainnya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara juga bisa membuat tutorial ketahanan pangan berbasis online yang dapat di-share kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, saudara-saudara bisa melakukan juga pendampingan secara online terkait dengan kesehatan fisik
psikologis, spiritual atau keagamaan secara online kepada masyarakat yang menjadi lokasi sasaran kegiatan KKN PPM. Nah, tentunya secara online menggunakan aplikasi yang memungkinkan bisa diakses oleh masyarakat. Jika di suatu lokasi hampir sebagian besar peserta atau sasaran KKN PPM online ini ternyata gaptek, nah maka salah satu anggota peserta KKN PPM itu bisa menjadi yang menjembatani terkait dengan pendeliverian kegiatan ini. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan pemasaran secara online, baik di pasar tradisional atau produk UMKM atau desa binaan KKN. Saudara-saudara bisa membantu memasarkan produk-produk yang selama ini sudah dihasilkan oleh pasar tradisional, UMKM dan desa binaan, sehingga produk yang sudah dihasilkan ini bisa dibeli oleh para konsumen secara online dengan mempertimbangkan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, semua kegiatan ini, saudara-saudara bisa membuat payung besarnya atau wadah yang digunakan untuk base datanya. Nah, bisa berupa website, blog atau WordPress per kelompok. Jadi nanti setiap kegiatan bisa tersimpan datanya secara online melalui website, blog dan sebagainya. Kemudian saudara-saudara, untuk kegiatan pembekalan nanti akan dilaksanakan tanggal 29 Juni sampai 3 Agustus 2020. Nanti akan dilaksanakan secara online melalui channel YouTube KKN PPM UMBY dengan melibatkan narasumber internal maupun eksternal. Kegiatan pembekalan ini bersifat wajib. Ini adalah salah satu unsur penilaian KKN PPM. Saudara-saudara setelah mengikuti kegiatan pembekalan, saudara-saudara bisa mengisi post-test yang sudah kami sediakan sebagai bentuk evaluasi kegiatan pembekalan. Sejauh mana saudara-saudara bisa memahami materi, nanti akan kami lihat di post-test yang sudah kami sediakan. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara bisa menyampaikan bukti screenshot telah mengikuti pembekalan kepada DPL. Jadi SC atau screenshot nanti dikirimkan kepada DPL sebagai bukti bahwa saudara-saudara sudah mengikuti kegiatan pembekalan. Kemudian yang selanjutnya adalah observasi atau asesmen lapangan. Ini dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 11 Juli 2020. Saudara-saudara bisa melakukan analisis situasi lokasi KKN baik secara online dilakukan oleh seluruh anggota kelompok yang tergabung dalam kelompok, maupun bisa dilaksanakan secara langsung melalui salah satu anggota yang dusunnya dijadikan lokasi KKN, tentunya dengan mempertimbangkan protokol kesehatan yang berlaku. Dalam pelaksanaan observasi ini, saudara-saudara juga bisa melakukan perkenalan secara informal kepada tokoh masyarakat, kepala dusun maupun ketua RT yang ada di lokasi KKN PPM online. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara juga bisa menggali data terkait dengan kebutuhan masyarakat, permasalahan masyarakat yang dihadapi selama pandemi COVID-19 ini. Untuk informan KKN PPM reguler, saudara-saudara bisa bertanya kepada kepala dusun, ketua RT, ataupun tokoh masyarakat. Untuk KKN tematik, saudara-saudara bisa bertanya ke Disperindak, UPT Pasar, Lurah Pasar maupun kelompok pasar. Bisa dilaksanakan secara online dengan aplikasi yang memang memungkinkan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan dan pengesahan proposal yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 18 Juli 2020.
Yang pertama, saudara-saudara bisa konsultasi dan koordinasi dengan DPL dan antar anggota kelompok. Ini bisa dilaksanakan secara online melalui beberapa aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan yang lainnya. Yang kedua, pengesahan proposal KKN PPM. Nanti jika memang tidak memungkinkan, saudara-saudara bisa membubuhkan tanda tangan scan DPL atau tokoh masyarakat atau mitra dengan persetujuan terlebih dahulu. Jadi nanti saudara-saudara bisa meminta izin kepada DPL ataupun tokoh masyarakat untuk membubuhkan tanda tangan scan di dalam proposal jika memang tidak memungkinkan untuk meminta tanda tangan secara langsung. Kemudian yang ketiga, nanti proposal yang sudah disahkan nanti saudara-saudara bisa diupload melalui website KKN PPM yang dilakukan oleh ketua kelompok KKN. Kemudian yang selanjutnya adalah penerjunan KKN PPM. Nanti akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020. Ini sifatnya wajib diikuti oleh semua peserta KKN PPM. Nanti akan dilaksanakan upacara pelepasan KKN PPM yang akan dilaksanakan melalui channel YouTube KKN PPM. Kemudian yang kedua, saudara-saudara nanti bisa mengirimkan bukti mahasiswa sudah hadir pada kegiatan pembekalan dengan menuliskan nama lengkap, NIM, dan kelompok di kolom komentar YouTube. Kemudian yang selanjutnya, setelah saudara-saudara nanti melaksanakan kegiatan KKN PPM online ini, nanti akan ditarik pada tanggal 27 Agustus 2020. Nanti penarikan akan dilakukan oleh masing-masing dosen pembimbing lapangan di setiap kelompok secara daring melalui aplikasi yang memungkinkan diakses oleh tokoh masyarakat, kepala dusun, ketua RT, atau seluruh anggota mahasiswa KKN PPM. Peserta yang lokasinya dijadikan tempat KKN PPM nanti bisa membantu untuk mensupport kepada warga untuk bisa mengakses kegiatan penarikan KKN PPM ini. Kemudian terkait dengan pendanaan KKN PPM, nanti setiap kelompok KKN PPM itu akan disubsidi sebesar Rp4.050.000. Ini subsidinya lebih besar dibandingkan dengan KKN PPM yang dilaksanakan secara langsung. Yang pertama, dengan rincian nanti setiap kelompok akan mendapatkan uang bantuan sebesar 1 juta untuk pengembangan pelaksanaan program, dan nanti akan disubsidi kuota internet juga kurang lebih setiap kelompok 2 juta menyesuaikan jumlah anggota kelompok. Jika dalam satu kelompok itu ada 10 peserta KKN, maka 200.000 dikalikan 10 anggota kelompok, maka jumlahnya adalah 2 juta. Kemudian yang selanjutnya, setiap lokasi KKN PPM nanti akan mendapatkan bantuan dalam wujud uang tunai sebesar Rp1.050.000 yang akan disalurkan kepada tokoh masyarakat atau mitra yang menjadi sasaran KKN PPM. Harapannya nanti uang bantuan dalam wujud uang tunai ini bisa diwujudkan dalam bentuk masker, hand sanitizer, atau sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat atau sasaran lokasi KKN PPM. Untuk poin A dan B nanti akan didistribusikan melalui bagian keuangan kepada salah satu perwakilan anggota kelompok yang kemarin sudah menyetor nomor rekening. Kemudian yang selanjutnya, untuk laporan untuk kegiatan KKN PPM secara online ini, output kegiatan laporan nanti akan dalam bentuk buku. Nanti harapannya setiap anggota kelompok memberikan narasi, cerita, pengalaman ketika melaksanakan KKN PPM online ini. Jadi nanti setiap anggota ini
tulisannya, narasi ceritanya bisa digabungkan menjadi satu buku yang nantinya akan di ISBN-kan dan akan disampaikan oleh tim KKN kepada kelompok masing-masing. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penilaian. Unsur penilaian KKN PPM ada 3. Yang pertama adalah penilaian masyarakat. Ini bisa diwakili oleh tokoh masyarakat, kepala dusun, atau ketua RT yang lokasinya menjadi sasaran KKN PPM. Kemudian penilaian antar mahasiswa. Nanti setiap mahasiswa di dalam kelompok itu akan menilai temannya sendiri. Nah, jadi satu peserta nanti akan menilai 9 temannya di dalam satu kelompok itu secara bergantian. Dan yang terakhir adalah nilai dari DPL. Jadi ketiga unsur penilaian ini mulai dari masyarakat, mahasiswa, dan DPL nanti akan dihasilkan nilai akhir dan akan diinput di sistem website KKN PPM di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan yang terakhir ini adalah timeline KKN PPM UMB COVID-19 semester genap tahun 2019-2020. Saudara-saudara bisa melihat lebih detail dan lebih jelasnya di website KKN PPM. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi operasionalisasi KKN PPM COVID-19. Semangat untuk melaksanakan kegiatan KKN PPM, UMB Jaya, KKN sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.